Seorang pria Jakarta yang kurang menarik menyewakan kerja cantiknya untuk berpura-pura jadi pacar dan pulang kampung bersama. Ayah pria itu diam-diam menemui wanita cantik di balkon, menulis cek 500 juta rupiah dan berkata, "Saya harap kamu menjauh dari putra saya." Saat itu juga, pria tersebut masuk, merobek cek itu dan berteriak, "Aku harus menikah dengannya." Dia menggenggam tangan wanita itu dan membawanya kabur dari villa. Sang rekan kerja terharu. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah kontrakan kecil. Saat ulang tahun ketiga putri mereka, sang istri bertanya pelan, "Sayang, kita sudah lama tak menjenguk ayahmu, apa itu tidak terlalu tidak berbakti?" Pria itu berkata pelan, "Istriku, sebenarnya orang tuaku sudah lama meninggal. Villa itu aku sewa, dan pria tua itu kubayar untuk berpura-pura jadi ayahku. Dengan keadaanku saat itu, tanpa sedikit akal, aku tak mungkin bisa menikahimu." Tak lama setelah itu, pria itu bekerja di luar kota. Ia membeli tiket lotre dan menang besar. Saat pulang diam-diam untuk memberi kejutan, ia malah menemukan istrinya bersama pria lain di kamar tidur. Ia mundur perlahan, menutup pintu kamar dari luar, lalu dengan tenang menelpon ibu mertuanya. "Bu, ini gawat." Putri ibu mengurung diri di kamar, katanya mau bunuh diri. Kurang dari 10 menit, keluarga sang istri datang dengan 3 mobil dan mendobrak pintu. Setelah itu, sang istri pergi tanpa membawa apapun, sementara suaminya keluar dengan tenang tanpa meninggalkan jejak. Beberapa waktu kemudian, pria itu ingin membuka usaha. Ia melihat sebuah ruko di lokasi strategis yang sedang disewakan. Ia mendapat ide, mengambil batu bata, memecahkan kaca jendela toko, lalu meninggalkan catatan, "Saya tak sengaja merusak jendela. Tolong hubungi saya agar bisa mengganti kerugian." Keesokan harinya, pemilik toko benar-benar menghubunginya. Dari situ, ia berhasil menembus perantara dan menandatangani kontrak langsung dengan pemilik ruko. Karena belum berpengalaman, ia belum tahu bisnis apa yang cocok, jadi ia menggantung papan bertuliskan di kontrakan di depan tokonya. Banyak orang menelpon menanyakan sewa ruko itu. Ia menyamar sebagai pemilik dan menanyakan satu persatu, "Anda ingin buka usaha apa?" Tentu saja, tak ada seorang pun yang curiga. Dari semua jawaban itu, ia memilih jenis usaha yang paling banyak diminati. Benar saja, usahanya cepat berkembang. Tapi beberapa hari setelah buka, ia memergoki kepala kokinya mencuri bahan makanan di dapur belakang. Ia ingin memecatnya, tetapi keterampilan koki itu sangat baik. Jika diganti tiba-tiba, cita rasa masakan pasti akan berubah. Memasang kamera pengawas memang tidak mahal, tetapi akan membuat koki itu merasa dia sedang ditargetkan. Ia berpikir sejenak, lalu menemukan cara yang lebih cerdas. Beberapa hari kemudian, ia mengundang kepala koki itu ke kantornya. Dengan sopan ia menuangkan teh, memberi bingkisan berisi teh, anggur, dan beberapa suplemen kesehatan. Ia berkata, "Pak Agus, Anda sudah lama bekerja di sini. Ada karyawan yang bilang Anda mengambil bahan tanpa izin, tapi saya yakin itu tak benar. Mungkin Bapak sedang kesulitan. Ini sedikit bantuan, 3 juta rupiah untuk membantu Bapak." Koki itu terdiam, merasa sangat malu sekaligus berterima kasih. Karena itulah orang bilang, orang hebat selalu bertindak dengan cermat dan tidak meninggalkan celah. Mereka yang benar-benar kuat tampak sederhana dari luar, tetapi menyimpan kecerdasan luar biasa di dalam